Selamat menonton kembali di channel saya, dan saya ucapkan selamat menonton bagi yang baru pertama menemukan channel saya di YouTube. Selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi 5 saham untuk menambah analisa saya yang sebelumnya yang saya buat videonya, yaitu saham whitelist, dan ini saya tambah 5 lagi. Apa itu saja saham yang akan saya bahas atau saya analisa? Ada TCPI, ada Cepin, ada Tower, ada INKP, dan ada Wika. Nah, langsung saja kita ke saham pertama. Ada TCPI yang pada hari Jumat kemarin naik 3,31% ke level harga 5.000. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, TCPI adalah satu-satunya saham IPO 2019 yang sudah thin buyer ya. Dan kita lihat IPO-nya di harga 138 dan hari ini tutup di harga 5.000, berarti ini udah thin buyer ya. Udah berkali-kali lipat, lebih 10 kali lipat, 138 sampai 5.000. Ini saham yang luar biasa ya. Di 2018 bulan 7, ini hampir 2 tahun ya, masih di atas, masih thin buyer. Kemana arah potensial untuk jangka pendek? Untuk TCPI tetap akan menguji 5.200 sampai 5.300 untuk jangka pendeknya. Ini kalau dia breakout dari 5.330, ini baru bisa potensi mengarah ke 6.000 resisten terdekatnya dan ke 7.000. Itu arah TCPI. Dan lihat sideway-nya dari semenjak dia rebound dari double bottomnya nih. Nah, ini bisa terlihat dari double bottomnya di tahun 2019 bulan April dia naik dari 3.000 sampai ke 8.000. Hampir 2 kali lipat ya naiknya. Terlihat dari semenjak April 2019 dia tidak pernah turun dari level harganya 4.000. Dan terlihat juga ini beberapa kali dia coba nih di bulan 11 2019 dia coba turun tapi mantul. Di bulan Maret 2020 dia coba mantul, dan ini dia sempat breakdown di bulan April 2020, tapi kemudian di hari keesokannya dia naik. Dan ini bisa dikatakan support kuatnya di 4.300 untuk TCPI. Jadi kalau yang punya cash, wait and see dulu, jangan spekulasi buy di daerah sini, mending nunggu dia breakout dari 5.370 sampai 5.400 baru buy bisa, atau nunggu di 4.290 sampai 4.300 buy di daerah situ. Cut loss-nya di 3.900 bisa. Ini kita lihat shadow yang di bulan titik harga terendahnya di bulan Maret ada di 3.960. Ya, seperti itu aja untuk TCPI. Masih sideways, arahnya masih di range harga 4.300 sampai 5.200 sampai 5.370. Tunggu aja. Lanjut kita ke saham kedua. Ada Cepin yang kemarin juga naik lumayan 2,25% ke level harga 5.675. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal, walaupun sini ada support terdekatnya di 5.500 yang sempat dipertahankannya, tapi sepertinya untuk Cepin masih potensi besar mengarah ke bawah ke 5.000. Di situ ada support neckline yang dulu menjadi resisten neckline yang dia breakout, dan dari 5.000 dia ke 6.000 bahkan ke 6.300 kemudian turun. Jadi arah terdekat Cepin tetap akan menguji 5.500, tapi potensi besar tetap akan ke 5.000 untuk Cepin. Hati-hati yang punya barang di atas, siap-siap buat plan untuk cut loss-nya di mana. Jadi yang belum punya barang nunggu aja dulu di bawah sini. Seperti itu untuk Cepin. Masih uptrend dan masih akan koreksi wajar ya. Selama bertahan di atas 5.000 ini belum mematahkan tren uptrendnya. Kalau dia
masih bisa dikatakan koreksi wajar kalau sampai 5.000, tapi maksimal sini ya 5.000 ini maksimal penurunan. Kalau dia mau melanjutkan naik uptrend, maksimal dia penurunan sampai 5.000 untuk cepin. Jadi siap-siap aja buy di sini atau nunggu dia breakout di 6.000, minimal di 6.500 6.050 bisa buy untuk menutup gap arah selanjutnya ke ini juga belum tertutup gap di 6.180, bahkan dia bisa menuju langsung menutup gap di 6.500 untuk cepin jangka menengah. Seperti itu. Lanjut kita ke saham ketiga, ada tower yang hari ini pada hari Jumat kemarin turun 0,4% ke level harga 1030. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal cepin udah hampir mencapai target yang saya pasang ya, nih bisa terlihat nih, saya pasang pada bulan April, tanggal di akhir April. Saya ada videonya, nanti saya sematkan di atas atau di deskripsi. Saya katakan itu sebelum dia naik ke 920 saat di sini masih di sini nih di April, di sini dia di April ini dia sini. Saya katakan di video di itu, kalau dia mau konfirmasi double bottom dia harus tutup di atas 920 dan arah selanjutnya ke 1100, tapi di 1080 dia turun. Dan selama bertahan untuk tower, selama bertahan di atas 1000 ini masih berpotensi ke 1100 untuk tower. Selama bertahan di atas 1000, ini support terdekatnya, selama bertahan di atas 1000 masih berpotensi ke 1100. Kalau dia breakout dari 1000 ini arahnya ke 920, tapi itu maksimal penurunan. Kalau sampai dia 920 ini dijebol, arahnya ke 700 ke 800 lagi. Tapi kalau dilihat dari indikator dan lainnya, potensi tower untuk jangka pendek masih ke arah bawah ke 1000, menguji 1000, tapi masih berpotensi besar kalau mampu bertahan di atas support 1000 ini masih bisa berbalik arah rebound menuju 1100. Untuk tower masih aman. Lanjut kita ke saham ketiga, ada INKP yang pada hari Jumat kemarin naik 3,57% ke level harga 5.800. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INKP akan menguji menguji resistennya lagi di 5.880 sampai 5.900. Arah selanjutnya kalau dia mampu breakout di 5.870 sampai 5.900, arah selanjutnya ke 6.500 menuju resisten terdekat dia. Di situ ada MA 200 juga. Arahnya INKP kalau dilihat dari MACD juga ini terlihat juga indikator garis biru dan garis merah masih di atas 0, dan terlihat ini indikator garis biru sudah menyempit dan mengarah ke golden cross, memotong garis indikator merah mengarah ke atas. Jadi terlihat juga barnya makin kecil yang di bawah 0 untuk berbalik membuat bar di atas 0. Jadi potensi arah INKP masih ke atas ya. Ini bagus ini kalau INKP tutup breakout di 5.900 nih, minimal di 5.900 tutup breakout, potensi ke 6.500 terdekatnya, bahkan dia bisa ke 7.500 dan ke 8.500 untuk INKP untuk konfirmasi bullish reversal seperti itu. Ini kan dia satu ini di 4.820 sampai 5.870 seperti itu untuk INKP. Kita cek apakah mematahkan tren. Nih terlihat kalau dia ada breakout dari 5.800 tutup di 5.900, dia akan mematahkan tren dan potensi lari lebih tinggi lagi ke 6.500, 7.500 dan bahkan ke 8.500 untuk INKP. Dan selama bertahan, kalau dia mampu breakout dari 5.900 dan mampu bertahan di atas
supportnya di 5.880, potensi INKP masih akan ke atas seperti itu. Lanjut kita ke saham terakhir, ada Wika yang pada hari Jumat kemarin turun 3,44%, gelap harga 1.265. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal Wika akan menguji support yang dulunya resisten neckline-nya di 1240 sampai 1230. Harusnya Wika dipertahankan di atas supportnya ini di 1230 sampai 1240. Harusnya ini dipertahankan untuk dia melanjutkan kenaikan ke 1500 sampai 1660. Di situ ada gap dan juga ke 1800. Seperti itu untuk Wika. Yang mau spekulasi buy bisa antri buy di 1240. Cut lossnya ya di 1170 sampai 1180 untuk Wika. Potensi juga Wika masih ke arah atas ya, untuk kembali bullish lagi. Walaupun kita lihat MACD sudah terindikasi untuk berpotensi dead cross, tapi dead crossnya masih di atas garis nol, masih peluangnya ya ke atas walaupun dia dead cross. Seperti itu untuk Wika. Dan ya, tambahan satu saham yang di request oleh teman-teman atau bapak ibu yang dari YouTube. Jadi dia minta untuk dianalisa AKRA. Nah, secara teknikal AKRA masih akan menguji resistennya di 2725. Kalau itu tertembus, arah selanjutnya ke 3180. Di situ juga ada MA 200 dan potensi besar kalau dia breakout dari MA 200 di 3180, potensi ke 4000. Nah, juga terlihat AKRA masih bermain di range sideways-nya di 2230 sampai 2720. Jadi punya barang mending wait and see dulu, nunggu dia breakout aja atau nunggu di bawah. Lihat, terlihat kan kalau di harga 2500 nih, di harga pertengahan walaupun mendekati resisten, tapi kalau dia turun jatuh agak dalam nih ke 2200. Jadi kalau yang mau spekulasi buy bisa juga buy di 2500 nih, tapi cut lossnya di 2480. Di 2480 untuk cut loss AKRA yang mau spekulasi buy di 2590. Nah, seperti itu untuk AKRA. Masih sideways, akan terkonfirmasi bullish kalau dia mampu breakout dari 2730 sampai 2750. Ya, itu saja untuk AKRA. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa klik berlangganan, dan yang mau dianalisa sahamnya juga bisa ditulis di komen, dan mau koreksi atau memberi tanggapan tentang analisa saya hari ini juga bisa ditulis di kolom. Dan terima kasih.